Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mu'tasim Billah, mahasiswa dari Institut Nahdlatul Ulama Ciamis dari Fakultas Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Terlebih dahulu saya haturkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan transfer ilmunya kepada saya sehingga telah sampailah pada menjelang ulangan tengah semester. Untuk itu saya di sini akan melaksanakan tugas dari Ibu dosen untuk memaparkan atau mengimplementasikan salah satu daripada teori BKI tersebut. Banyak sekali teori-teori daripada bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan memaparkan satu teori, yaitu ada yang dinamakan teori realitas. Dalam konseling ada yang dinamakan teori realitas yang dicetuskan oleh William Glasser, sehingga paham beliau ini, teori beliau ini mampu masuk kepada setiap kalangan, terutama pada kalangan pendidikan ataupun rehabilitasi. Adapun konsep dasar daripada teori realitas ini adalah tingkah laku manusia, ya, yang jadi sasarannya itu adalah tingkah laku manusia didorong semaksimal mungkin untuk menemukan kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan dasar fisiologis ataupun kebutuhan dasar psikologis. Ya, sesuai dengan kata realitanya itu, teori ini akan membimbing kepada situasi dan keadaan manusia atau kliennya. Ya. Yang dimaksud kebutuhan dasar di sini adalah satu, kebutuhan manusia itu mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai ini termasuk kebutuhan dasar daripada kehidupan manusia. Sehingga manusia mengenal cinta itu sejak lahir. Sejak dilahirkan, manusia sudah merasakan adanya cinta. Itu daripada kasih sayangnya orang tua, cintanya orang tua, cintanya keluarga. Makanya mencintai dan dicintai ini termasuk kebutuhan dasar, ya, fisiologis, psikologis. Yang kedua, kebutuhan untuk merasakan bahwa individu itu adalah berguna bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain. Kan sesuai dengan hadis Rasul, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling bermanfaat kamu sekalian bagi manusia. Teori realitas ini dapat digunakan pada konseling, ya, pendidikan atau intervensi krisis atau rehabilitasi di sekolah-sekolah, ya, baik tingkat anak-anak, baik tingkat remaja, baik orang tua. Teori realitas ini mampu, ya, memberikan dorongan, memberikan terapi, ya, kepada psikolog, anak, remaja, orang tua.
sehingga si klien ini bisa merasakan dan paham akan keadaan masa depannya, ya. Masa depannya sekian tahun ke depan itu akan merasakan, akan terbayang dan akan menerima apa adanya, bahkan mampu mewujudkan cita-cita dan bakat dari klien tersebut. Itulah daripada teknik atau konsep dasar, belum pada teknik, konsep dasar daripada teori realitas ini. Adapun tujuan dan fungsi daripada teori konseling realitas ini adalah membantu seseorang untuk mencapai kematangan yang ada dan diperlukan bagi kemampuan seseorang. Seperti kalau kliennya usia dini, itu diarahkannya, didorong kemampuannya supaya apapun yang ada, cita-citanya ataupun bakatnya bisa terwujud kelak di saat dewasa. Ataupun anak SD ataupun anak SMP ataupun remaja sekalipun bisa tercapai apa yang ada dalam kemampuannya, bisa tercapai dengan terapi teori realitas ini, sehingga bisa menerima apa adanya secara objektif, mampu menerima, ya, sehingga bukan pesimis yang ada, tapi menyongsong masa depan itu dengan rasa yang optimis, ya. Menerima apa yang ada dan merasakan keoptimisan dalam jiwanya. Makanya teknik-teknik dasar daripada konseling realitas ini adalah menerjemahkan konsep-konsep modifikasi tingkah laku ke dalam model praktek yang relatif sederhana dan tidak berbelit-belit. Seperti di anak-anak PAUD, ya, ada yang dinamakan menggambar, mewarnai, gitu ya, eksperimen anak-anak PAUD itu tidak berlebih-lebihan, seperti memainkan budah sabun itu bisa terbang, itu semacam eksperimen. Terus belajarnya di halaman ataupun di kebun, ataupun sekali-kali kita pergi dibawa ke sawah, gitu, ikut bercocok tanam. Belajarnya seperti itu, sehingga si klien, anak-anak tersebut mampu, ya, menyadari bahwasanya masa depannya pun tidak akan jauh dan tidak akan jauh daripada keadaan-keadaan yang mereka saksikan. Seperti itu. Kalau di anak SD, mendidik dengan membuat tong sampah, gitu kan. Sehingga teori ini mampu membangkitkan semangat, dan teori ini juga mampu membangkitkan bakat-bakat yang ada pada klien tersebut.
Makanya di sini ada teknik-teknik ya, ada teknik-teknik yang dilaksanakan di dalam teori realitas ini. Satu, tekniknya bisa menggunakan role playing, jadi semacam permainan ya. Makanya di pendidikan anak usia dini ya ada perosotan, ada gantung-gantungan, ada terowongan, ya, ada ayunan dan sebagainya. Itu kan untuk menjadikan teori realitas dalam kehidupannya menggunakan teknik role playing. Ya. Kedua, menggunakan humoris, ya, bercanda yang membikinkan suasana lebih rileks dan lebih segar. Kali-kali diajak ketawa, kali-kali ya kalau kita menyaksikan bagaimana seorang guru PAUD ya, guru TK, guru RA berjuang mendidik anak didiknya sampai gerakan-gerakan kerak pun dipraktikkan. Ya. Karena apa? Di sana ada dorongan yang khusus ya, bagi kliennya, bagi anak-anaknya, sehingga mampu memahami ya, realita keadaan yang sesungguhnya. Bagaimana suara kodok, bagaimana suara ayam, bagaimana suara kambing, itu kan dipraktikkan sama gurunya ya, supaya memahami realita-realita yang ada. Sehingga si anak mampu paham ya, mampu paham. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseling ataupun klien ini kata maaf apapun, karena sebelumnya diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu, seperti permainan tangkap bola ya. Kalau bolanya tidak tertangkap atau lepas, maka anak itu harus jadi main yang jadi permainan yang merebut bola, ataupun ada yang dinamakan sembunyi-sembunyian. Kalau yang pertama kali ketemu itu jadi yang mencari, semacam itu. Si anak tidak diberikan perjanjian ataupun pinta maaf ya. Pinta maaf karena apa? Kalaupun si anak, kalau dalam kucing sumput itu ya jadi kucing, terus mencari rekan-rekannya yang pertama kali ketemu, maka jadi kucing. Nah, di saat anak itu menjadi kucing karena dari perjanjian awalnya seperti itu, maka tidak ada banyak minta maaf, tidak perlu minta maaf. Karena apa? Karena tadinya sudah ada perjanjian untuk melakukan hal tertentu. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menolong si konseli untuk merumuskan perilaku tertentu. Jadi membantu merumuskan, kalau dalam eksperimen dibantu si anak itu atau si siswa itu bagaimana teorinya dan bagaimana itu dirumuskan sehingga mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan si klien itu, akan mampu dihadapi oleh si klien tersebut ya. Jadi simpulnya, terapi realitas ini merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan yang langsung kepada konseli ataupun klien tersebut
yang dapat dilakukan langsung oleh guru atau konselor atau pembimbing atau psikiater ya kalau dalam kasus-kasus mental gitu. Kalau di rehabilitasi semacam korban narkoba ataupun korban kecemasan, bahkan semacam korban bencana pun ya itu seperti gempa di Cianjur, anak-anak itu dibikin gembira, diberikan candaan supaya apa? Supaya mampu menghadapi realita yang ada, supaya mampu menghadapi kejadian yang ada saat ini, sehingga lambat laun anak-anak tersebut ya mampu berpikir, oh ini sudah terjadi, oh ini harus begini kenyataannya, harus diterima kenyataannya. Itulah secara singkat dan simpel daripada pemaparan teori realitas ini. Mohon maaf bila ada kata yang lebih ataupun yang kurang. Mohon maaf Ibu dosen, segini kebuktiannya dalam penyampaian materi dari sebagian ataupun salah satu teori dari konseling ini. Saya Ihsan Mutasimbillah, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.